Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin memahami Ramadan yang benar, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perhatikan ujung ayatnya. La'allakum tattaqun. Berarti tujuan utama puasa bukan lapar maupun haus, bukan sekadar mengumpulkan kewajiban, tapi menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Secara bahasa, takwa berasal dari kata waqaf yang artinya menjaga dan melindungi. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi. Jadi, kalau setelah Ramadan kita masih muda berdusta, masih bisa meninggalkan sholat, masih bermaksiat, maka ada yang perlu kita evaluasi dalam proses kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan buruk, perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Puasa itu bukan hanya urusan perut, tapi urusan hati, lisan, dan sikap. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka Ramadan dan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin Ramadan kita berkualitas, maka bukan seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tapi dipahami. Bukan hanya dipahami, tapi diamalkan. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah menjanjikan sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menimpankan sebagian rezekinya, mereka berharap perdagangan yang tidak akan rugi. Ramadan adalah momen investasi akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa memadu dengan iman dan penuh harap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan syaratnya, dengan iman dan harap pahala. Artinya, puasa itu bukan hanya sekadar bahwa ibadah ini yang dikerjakan saat ini, sadar bahwa ini kesempatan untuk pengampunan. Bayangkan saja, kalau dosa kita hari ini diampuni semua, hati kita bersih, catatan kita kosong dari kesalahan. Bukankah itu keberuntungan yang luar biasa? Karena itu, Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan daripada api dan berhembus. Artinya, Ramadan bukan hanya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga dengan manusia. Maka, ukuran keberhasilan Ramadan itu ada tiga. Sholat yang lebih baik, Al-Quran yang lebih dekat, dan akhlak yang lebih lembut. Kalau ketiga ini meningkat, insya Allah tanda takwa sedang tumbuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan tahu apakah ini Ramadan terakhir kita, maka jangan bertobat. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Ini adalah ayat harapan untuk kita semua. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Maka mari jadikan Ramadan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tapi momentum perubahan